Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul Love in the Moonlight. Drama ini memiliki latar cerita pada era dinasti Joseon dan menceritakan tentang kisah seorang putra mahkota yang merupakan pewaris tunggal tahta kerajaan bernama Leong yang diperankan oleh Park Bo Gum. Nah, putra mahkota ini merupakan anak dari Raja Sunjo yang pada saat itu memegang tahta pemerintahan era dinasti Joseon tahun 1820. Leong ini memiliki pengawal pribadi yang bernama Byung-yeon diperankan oleh Kwak Dong-yeon. Byung-yeon ini merupakan seorang ahli pendekar pedang dan cendekiawan yang juga merupakan kepala pengawal kerajaan istana putra mahkota. Dia adalah teman masa kecil dan orang kepercayaan putra mahkota, namun dia menyembunyikan beberapa rahasia karena takut putra mahkota ini tidak percaya lagi ke dia gitu. Suatu hari Hong Raon dan ayahnya, Hong Raon di sini diperankan oleh Kim Yo Jung, dan ayahnya itu ditangkap oleh tentara kerajaan, dan beberapa menteri yang kontra dengan putra mahkota ingin memanfaatkan momen tersebut untuk menjatuhkan putra mahkota, yaitu dengan mengungkap hubungan putra mahkota dengan Hong Raon. Ayah Hong Raon ini dituduh sebagai pemberontak, dan hubungan Hong Raon, Byung-yeon dan putra mahkota di sini nih udah deket banget, besti kayak saudara banget gitu teman-teman. Nah, pas Hong Raon ini ditangkap, Menteri Kim Hun itu menantang putra mahkota untuk memenggal kepala Hong Raon jika memang rumor antara putra mahkota dan Hong Raon itu tidak benar. Nah, demi melindungi Hong Raon, Byung-yeon menarik pedang dan mengangkat pedangnya tepat di leher putra mahkota. Dia mengancam untuk membunuh putra mahkota jika tidak melepaskan Hong Raon dan ayahnya. Semuanya panik dong, dan tidak ada pilihan lain selain melepaskan Hong Raon karena di sini nyawa putra mahkota itu adalah yang utama gitu. Setelah Hong Raon dan ayahnya berhasil dilepaskan, Byung-yeon menarik pedangnya sehingga memberikan kesempatan kepada prajurit untuk menyerang Byung-yeon. Nah, Byung-yeon terluka sangat parah karena panah dan tebasan dari prajurit, dan putra mahkota di sini tuh nangis melihat orang kepercayaannya ini sudah tidak berdaya dengan berlumuran darah. Nah, setelah kejadian Byung-yeon yang terluka parah dan dianggap tewas, putra mahkota Leong mengetahui fakta bahwa Kim Ugyo dan juga Kim Geun-gyo yang merencanakan semua penyerangan selama ini. Hal ini diperkuat dengan bukti yang sudah ia miliki. Ia juga sedang membidik Perdana Menteri Kim Hun yang tanpa sengaja mengetahui rahasia besar sang ratu, yaitu telah menukar anak perempuan dengan anak laki-laki. Namun sebelum putra mahkota ini bertindak, Perdana Menteri Kim melakukan penyerangan terlebih dahulu. Dia berusaha meracuni putra mahkota dan menjadikan Yong Sun sebagai putra mahkota baru. Putri mahkota Hayon yang diperankan oleh Choi Soo Bin mendatangi putra mahkota dan membawa tonik untuk putra mahkota. Dengan kecerdasan Perdana Menteri Kim, dia mengoleskan racun pada cawan yang akan diberikan kepada putra mahkota. Jadi pas cawannya ini dicoba oleh dayang kerajaan, si dayangnya ini nggak kenapa-kenapa karena kan yang beracun bukan toniknya melainkan cawannya. Nah, awalnya putra mahkota ini ragu untuk meminum tonik tersebut karena di sini putra mahkota itu punya trust isu gitu. Ibu putra mahkota ini meninggal karena keracunan setelah minum tonik. Namun putri mahkota membujuk putra mahkota dengan dalih membantu putri mahkota menjalankan tugasnya. Akhirnya putra mahkota ini mau minum tonik tersebut, dan setelah putra mahkota mengambil cawan yang bersih tonik tersebut, si putri mahkota Hayon ini baru notice kalau cawan yang dipegang oleh putra mahkota itu beracun. Nah, dia menyadari hal tersebut setelah melihat cincinnya yang terkontaminasi dengan cawan tersebut ini berubah warna gitu. Putri mahkota Hayon langsung mengambil tindakan. Ia menepis cawan yang dipegang oleh putra mahkota, namun terlambat. Putra mahkota sudah melakukan kontak dengan cawan tersebut dan keracunan. Nah, semua orang yang ada di dalam situ tuh panik dong karena putra mahkota ini terlihat sangat kesakitan dan langsung tidak sadarkan diri gitu. Nah, di sisi lain Hong Raon ini bermimpi buruk tentang dirinya dan putra mahkota. Dia pun terbangun dan memikirkan apa arti dari mimpinya. Tidak lama kemudian ada utusan dari kerajaan yang mengetuk pintu dan mencari Guru Jong. Utusan kerajaan tersebut menjelaskan bahwa putra mahkota baru saja keracunan dan tidak sadarkan diri. Nah, Hong Raon yang mendengar kabar bahwa putra mahkota tidak sadarkan diri akibat keracunan langsung tertunduk lemas. Ia lantas membuat siasat agar bisa masuk ke kerajaan dengan aman. Nah, setelah memikirkan strategi, ia akhirnya memutuskan untuk menyamar sebagai perawat dan dibantu oleh Kasim Jang. Guru Jong mengobati putra mahkota dengan pengobatan terbaik yang ia biasa, dan Hong Raon juga terus berada di sisi putra mahkota dan merawat putra mahkota dengan sesekali meneteskan air mata karena sedih melihat keadaan putra mahkota yang lemas tidak berdaya gitu. Mendengar suara Hong Raon yang terus memanggil sembari menggenggam tangan putra mahkota ini perlahan
dengan tersadar. Namun tiba-tiba putri mahkota Hayon ini datang. Jadi Hong Raon langsung melepaskan genggaman tangannya dan pergi keluar. Nah, meskipun cemburu melihat Hayon yang berada di sisi putra mahkota, Hong Raon meredam egonya agar penyamarannya ini tidak terbongkar, dan putra mahkota terlihat kecewa karena yang dia lihat bukan Hong Raon melainkan Hayon. Setelah Hayon ini pergi, Hong Raon akhirnya kembali masuk dan kembali merawat putra mahkota. Nah, setelah merawat putra mahkota, Hong Raon ini kan pergi pulang gitu untuk istirahat. Namun ternyata dia ini diikuti oleh Yeon Sung yang di sini diperankan oleh Jun Yong dan anak buahnya. Nah, Yeon Sung ini merupakan satu-satunya pewaris laki-laki dari keluarga Perdana Menteri Kim. Jadi Perdana Menteri Kim ini yang tadi berencana untuk meracuni putra mahkota itu loh teman-teman. Nah, Yeon Sung ini adalah sahabat masa kecil putra mahkota. Namun setelah mereka beranjak dewasa, hubungan mereka ini menjadi renggang akibat dugaan keterlibatan Perdana Menteri Kim atau kakeknya si Yeon Sung ini dalam skandal kematian mantan ratu. Mantan ratu ini adalah ibu dari putra mahkota. Nah, kali ini Yeon Sung ini diminta untuk membunuh Hong Raon karena sebelumnya Hong Raon ini diketahui bertemu dengan Putri Yong Eun dan mengetahui beberapa rahasia di dalam istana. Namun terjadi hal tidak terduga di mana si Yeon Sung ini memilih untuk berbalik arah untuk melindungi Hong Raon dan melawan prajuritnya sendiri. Dia ini sebenarnya menyukai Hong Raon, namun di sini Hong Raon menyukai putra mahkota gitu teman-teman. Dan alasan si Yeon Sung melakukan hal ini, dia itu juga merasa bersalah karena semua kejadian yang terjadi selama ini itu kan akibat dari ulah kakeknya, dan kakeknya melakukan hal tersebut demi Yeon Sung biar bisa naik tahta gitu. Jadi kali ini dia ingin melawan kehendak si kakeknya ini. Jadi dia melawan prajurit yang dikirim kakeknya dan melindungi Hong Raon sampai akhir gitu, sampai dia terluka sangat parah gitu karena kan satu lawan berbanyak orang gitu. Di sini Hong Raon sedih banget melihat keadaan Yeon Sung dan dia tuh meminta maaf karena kebahagiaan yang Yeon Sung berikan selama ini Hong Raon itu cuma bisa ngebales dengan rasa sakit dan air mata gitu. Tapi si Yeon Sung ini bilang kalau gak ada yang perlu disesali. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak, bye bye.